Nggak, dulu kan dikembangkan tuh zaman lama. Di dalam demokrasi Pancasila tidak boleh ada voting, tidak mungkin. Wong negara ini didirikan dulu dengan voting tanggal 10 dan tanggal 11 Juli tahun 1945. Jadi kemudian apa tantangan kita demokrasi ke depan? Pertama, politik berbiaya tinggi. Yang sekarang nih, saya bicara sekarang, tidak bicara yang lalu-lalu dan yang akan datang. Sekarang ini politik kita berbiaya tinggi. Sudah bayangkan kalau pemilu, sekali pemilu saja biaya pemilunya itu untuk pemilu presiden legislatif misalnya 106 triliun. Itu yang untuk penyelenggara pemilu. Belum yang untuk kontestan masing-masing cari biaya sendiri, cari amplop, cari apa, cari pendukung, cari sponsor, itu sendiri-sendiri, banyak sekali itu biayanya. Kemudian sekarang ini masih banyak pengaruh kelompok kepentingan atau oligarki yang mengambil keputusan publik. Rakyat itu ya pemilu selesai gitu, lalu keputusan negara itu diatur oleh kelompok-kelompok oligarki yang biasanya merupakan koalisi atau kolaborasi antara penguasa politik dan pemilik modal besar, atau ya kalau istilahnya di Samram itu peng-peng, penguasa yang pengusaha. Jadi pada dirinya melekat penguasa, melekat juga pengusaha. Itu yang menimbulkan banyak korupsi berdasar hasil penelitian Transparansi Internasional, karena banyak double fungsi kayak gini. Jadi konflik of interest di kalangan penguasa, pemerintah, pejabat legislatif dengan pengusaha, pebisnis, itu sudah menjadi satu kekuatan sendiri yang sering kita berdebat. Apapun keputusannya ada di oligarki ini, apapun undang-undang apa kita berdebat. Kalau saudara kita tidak mampu meyakinkan oligarki ini, atau oligarki ini punya kepentingan yang tidak bisa ditawarin, yang jadi ini tantangan demokrasi kita. Lalu ada politik identitas tadi yang saya kira sudah sering didiskusikan. Lalu demokrasi yang manipulatif, yang justru mencederai hak orang lain atau melanggar konstitusi. Lalu masalah yang paling bersentuhan dengan tugas saya itu belum optimalnya penegakan hukum yang memenuhi harapan dan keadaan publik. Jadi begini saudara, saya dulu di Balai Senat UGM waktu musim Covid itu diundang oleh Pak Paripurna untuk memberi pandangan kuliah lah di kalangan pimpinan perguruan tinggi dan Senat UGM. Nah, saya waktu itu bercerita tentang industri hukum. Industri hukum itu artinya hukum yang bisa dibuat berdasar pesanan, itu industri. Pak Jito ingin menuntut Pak Paripurna. Pak Paripurna tidak salah apa-apa, tapi ingin menuntut Pak Jito, tinggal pesan agar Pak Jito bisa punya alasan untuk menuntut Pak Paripurna, dibuatkan hukumnya. Saya dulu bercerita, teman saya di Semarang itu punya tanah gini, terus ada tanah tetangganya gini, terus ada pengacara nawarin, Pak ini tanah Bapak kan besar nih perusahaan, kok ada tanah tuh mengganggu tuh cuma berapa, 2000 meter, 3000 meter, mau ndak Bapak punya tanah itu? Loh, nggak bisa, itu kan tanahnya orang. Asal Bapak mau, kami buatkan hukumnya. Apa? Buatkan hukumnya. Di mana caranya? Dibuatkan surat jual beli palsu, dibuatkan akte palsu, lalu ini digugat ke pengadilan, diusir. Ini yang punya nih diusir, kalah. Hakimnya diatur, pengacaranya diatur, jaksanya kalau masuk ke pidana diatur, sudah. Itu namanya industri hukum.